Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo tau udah pulang? Ya, ini di luar panas banget. Gerah. Gimana kalau makan selatan udah tadi? Seperti biasa lah Bu, sedih banget. Jarang banget orang-orang banyak bocor. Berarti bisa dibilang penghasilan hari ini kita kurang ya Pak? Kurang banget sih, sampai muncul di pikiran Bapak nih ya, kayak pengen ngebocorin ban-ban orang lah, entah di parkiran lah, atau nyebar paku biar orang ada bocor. Tapi kayaknya Pak, cara kayak gitu kita nggak usah lakuin deh Pak. Mungkin bisa cari cara lain Pak. Kerjaan lain mungkin bisa Bapak coba cari-cari buat nambah penghasilan. Nyari-nyari, kira gampang kali ya. Udah, bikin kopi aja sama makanan. Lapar nih. Bentar Pak. Nih Pak, kopinya. Ya, oh terima kasih Bu. Oh ya Pak, kebutuhan dapur udah mulai habis semuanya. Belum lagi kita belum bayar biaya tunggakan bulan ini. Besok juga anak mau masuk SMP, kita belum ada biaya sama sekali Pak. Itu gimana ya Pak solusinya? Bisa nggak sih Bu, nggak usah ngomongin hal-hal itu dulu. Kan udah tahu tambal ban lagi sepi dari 2 hari kemarin. Nggak ada tuh orang-orang yang datang tambal ban. Tapi ya Pak, masalahnya kalau kita nggak bayar tunggakan biaya bulan ini, bunganya semakin banyak. Belum lagi besok anak kita masuk SMP. Masa iya anak kita mau nggak kena pendidikan Pak? Ya, terus mau gimana? Kita mau melihara tuyul, pesugihan? Kan nggak mungkin Bu. Saran aku, mungkin Bapak bisa cari kerja buat tambah-tambah selain tambal ban itu Pak. Ah, Ibu mau ngomong gampang. Udah tahu negara di sini sekarang susah nyari kerja. Apa-apa susah. Ini susah. Lagi nyari kerja sekarang. Ah, Ibu mah nggak tahu apa-apa. Taunya cuma protes. Nggak tahu orang pusing apa. Dah, Ya pergi. Allah, Pak. Mas Zafa, abis dari mana? Iya Mbak Vika. Habis dari rumah ini mau cari angin. Pusing di rumah. Ya ampun mas, panas-panas gini kenapa sih? Ada yang bisa aku bantu nggak? Oh iya kah? Emang saya kelihatan murung ya? Jadi gini Mbak, di rumah saya lagi banyak buat tunggakan, anak mau masuk SMP, istri di rumah bawel. Barangkali Mbak Vika atau sampai Mbak Vika punya loker buat saya atau buat istri saya gitu lah. Udah pusing banget, banyak tambal ban sepi terus. Ya Allah mas, kalau info loker saya nggak ada. Tapi saya dengar kemarin sih anaknya Bu Rini habis jadi TKW ya. Lihat deh sekarang rumahnya, gede banget, punya kosan sekarang. Lihat deh menantunya, punya jam Rolex, motornya baru sekarang. Oh yaudah Mbak Vika, saya lanjut jalan dulu ya. Makasih ya infonya. Bu, sini deh. Iya Pak. Jadi gini Bu, tadi kan aku habis keluar tuh jalan-jalan cari angin, terus ketemu Mbak Vika nggak sengaja. Mbak Vika cerita katanya sekarang anaknya Bu Rini jadi TKW tuh. Dengar-dengar juga makmur sih sekarang sih, dia habis renov rumah, beli mobil gitu. Bu Rini mana Pak? Itu Bu Rini di belakang Tarasik, mertuanya Pak Udin. Oh, terus gimana itu Pak? Aku punya ide sih Bu, gimana kalau ibu itu berangkat keluar negeri jadi TKW Bu? Ya Allah Pak, kenapa harus ini cara yang Bapak kasih Pak? Ya gimana lagi, itu biar kita keluar dari zona susah ini. Emang ibu mau kita terus hidup di rumah tangga di atas kesusahan, banyak tagihan, biaya sekolah anak, terus utang-utang yang lain, daripada kayak gitu? Ya Allah Pak, tapi anak kita masih butuh peran seorang ibu Pak. Masa iya aku bakal ninggalin anak aku sendiri di sini? Kenapa nggak Bapak aja Pak yang cari kerja? Kenapa harus pilihan ini yang Bapak kasih? Ah, anak kita mah udah gede Bu, dia udah bisa sendiri. Toh juga ada aku. Terus, ya ibu kan tahu sendiri, cari kerja di sini sekarang susah. Kan Bapak juga sempat tuh ngelamar ke sana ke sini. Ujungnya juga jadi tukang tambal ban. Tapi Pak, kita pikir lagi ke belakang. Anak kita mau sama siapa Pak? Ibu kita semua udah pada tua. Masa iya kita mau nitipin ke mereka? Masa iya seperti itu Pak? Lah, kan ada aku di sini. Ngapain juga dititipin ke ibu-ibu kita? Gak usah, dia juga udah bisa sendiri, udah gede. Terus juga buat ngelatih kemandiriannya dia. Udah tinggal nurut aja Bu, daripada kita kayak gini terus stuck di kehidupan yang gini-gini aja. Ya Allah Pak,
mungkin pilihan ini bakal ibu pikirin dulu kali ya Pak. Ngapain sih Bu pakai dipikir segala? Nggak usah dipikirin lah. Itu kan udah cara instan buat kita keluar dari zona susah itu. Emang Bu mau kita terus-terus hidup di atas tagihan lah, biaya pendidikan lah, apalah itulah. Itu juga anaknya Bu Rini juga awalnya disuruh suaminya. Alhasil lihat tuh, bisa renov rumah lah, beli mobil lah, anak bisa sekolah lah. Kalau ibu tetap ngeyel gini-gini, kita tetap stuck di sini-sini. Udahlah Bu, tinggal nurut sama suami, apa kata suami, dengerin. Pak, kalau semisal cara ini yang Bapak kasih buat ibu, ya udah ibu lakuin. Tapi sebenarnya di hati ibu masih berat banget buat tinggalin anak kita, Pak. Karena yang namanya anak masih butuh seorang ibu, Pak. Dengan berat hati, sang ibu menyetujui permintaan bapak untuk menjadi TKW demi menyelamatkan ekonomi keluarga. Meskipun harus meninggalkan rumah dan orang-orang yang ia sayangi. Halo Nak, apa kabar? Baik Ibu. Maafin ibu ya Nak, karena harus ngambil keputusan ini. Maafin ibu udah ninggalin kamu. Karena ini semua demi kebaikan keluarga kita Nak. Biar ekonomi kita baik-baik aja, biar kamu tetap bisa sekolah. Kamu yang baik ya di sana sama bapak sama mbak. Ibu kerja dulu ya Nak. Ya Bu, aku janji di sini bakal baik-baik aja. Ya udah ya Nak. Yes, menang. Hahaha, kurin lu. Jen, bocah wis gede kok HP-an tok gaweane. Mbok ya di rumah bantuin kerjaan, pas sinau lah minimal ya belajar. Udah SMP, masuk SMP kok HP-an main game-game bae. Iya, Pak. Wis sana ke kamar belajar lah. Iya, Pak. Pen bae. Waalaikumsalam. Ya, si Mbok dari mana, Mbok? Dari rumah. Dari rumah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah, Mbok sehat. Alhamdulillah. Si Mbok apa kabar? Alhamdulillah sehat. Istri kamu gimana? Alhamdulillah terakhir teleponan baik-baik aja sih di sana. Raffi mana Raffi? Raffi tadi baru masuk kamar. Raffi, sini Raffi. Mbak. Ya Allah Raffi, kamu apa kabar? Alhamdulillah Mbak, aku baik. Kamu udah masuk SMP ya? Udah. Ya ampun, udah gede ya cucu Mbak ya. Ya Allah, kamu mau SMP mana? Aku SMP 3 Karanganyar. Oh, Karanganyar situ. Iya, heeh. Lumayan tuh bagus katanya. Nah, tapi ini telet Mbah lah dibilangin suruh belajar lah HP-an bae. Ih, kamu dengerin bapak kamu tuh. Sebenarnya ini sih Mbok, aku juga apa ya? Dari kemarin pengen mampir ke rumah Mbok, mau apa ya? Ya kayak pengen nitip Raffi. Soalnya Raffi ini di rumah apa ya? Takutnya nggak kepantau sama aku karena aku kan ya sibuk ngurusin rumah dan kerja gitu. Ini tadi aku juga baru pulang dia HP-an dulu, aku sempat marahin dia. Tapi Mbok gimana kalau misal aku titipin Raffi ke Mbok? Ya gak apa-apa sih, saya juga seneng di rumah jadi ada orang ya, nggak sendiri. Alhamdulillah sih. Raffi gimana, mau nggak tinggal sama Mbok sementara atau Mbak yang kesini ntar gitu? Nggak apa-apa deh, aku tinggal sama Mbak aja deh. Bapak tinggal sama Mbak. Iya, nggak apa-apa. Ya wes. Ya wes yuk. Yuk. Aku pamit dulu ya, Pak. Ya Vi, sekolah sing pinter ya, rajin jawaban baik. Mbok titip Raffi Mbok. Ya. Dah ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati. Yes, akhirnya di rumah udah sepi, udah nggak ada Raffi, udah nggak ada ibu di rumah, bebas ini free, mau ngapain, mau ngopi, mau bangun siang, mau udah seneng banget dah, kayak dunia bebas buat ini mah. Udah sepi banget nih. Ngopi di luar ah.
Yuk, Pak Safa lagi ngapain, Pak? Ya Pak Udin lagi nyore ini. Yuk, mending ikut saya aja, Pak, mancing. Ayo. Ini cuacanya sore enak banget. Yuk. Wah, boleh tuh Pak, pas banget. Saya juga lagi gabut. Yaudah, saya ambil mancing dulu ya. Yuk Pak, gas. Pak Safa, dengar-dengar sekarang istrinya jadi TKW ya? Iya, baru berangkat udah ya 1 bulan 2 bulan lah. Wih, berarti duitnya udah banyak dong. Ya kayak Pak Udin gak jauh lah gitu lah. Masa nggak jauh sama saya? Yakin? Ya kan juga sama-sama jadi TKW juga istri. Mas saya beda loh, Pak. Nih, saya pakai duit istri saya buat judul, Pak. Kemarin saya menang 200 juta. Yang bener. Sumpah, ini saya tunjukin. Ngaco ah. Lihat nih, Pak. Nah, itu gimana deh mainnya Pak? Saya kurang paham kalau main gitu. Permainannya gampang, cuma main buah-buahan kayak gitu doang. Saya juga kemarin modal cuma dari gaji istri saya pakai 2 juta. Jadi 200 juta. Makanya kemarin saya foya-foya. Mau Dijamin. saya ajarin nggak, Pak, mainnya? Dijamin pasti menang gak nih? Pasti Kalau ntar menang. rungkat nah jatuhnya mah. Oke, itu ntar tenang aja, Pak. Di link saya semuanya aman banget, Pak. Boleh deh coba. Coba nih, sini HP bapaknya. Yes, tuh Pak, lihat saya menang lagi, Pak. Waduh. Boleh teh Pak. Bapak Diajarin. Ya, nih. Jadi gini, Pak, pertama Bapak daftar dulu akunnya. Nah. Kenapa sih? Dari tadi nelfonin mulu. Halo? Iya benar, dengan saya Aura. Kenapa mas? Saya nggak pernah pakai pinjol. Kayak salah sambung. Kenapa? Nomor saya jadi nomor darurat atas nama Zalfa. Ya Allah. Loh Bu, kok tiba-tiba pulang? Tega kamu ya Pak, aku di sana di luar negeri kerja banting tulang demi ekonomi keluarga kita baik-baik aja. Tapi di sini kamu habisin semua gaji aku buat main judi, main pinjol. Gila kamu ya Pak. Apa sih Bu? Baru pulang langsung marah-marah, nggak jelas banget, nuduh-nuduh nggak jelas lagi. Mana buktinya? Kamu bilang mana buktinya? Kamu lihat nih semuanya. Di sini DC pinjol setiap kali aku kerja gangguin aku terus. Dia bilang nomor aku jadi nomor darurat atas nama Zalfa. Kamu yang nyuruh aku keluar negeri buat cari uang, buat ekonomi kita baik-baik aja. Tapi di sini kamu habisin semua uang aku. Ya terus sekarang maunya apa? Kamu nanya mas, mau aku apa? Mau aku cerai sama kamu mas. Perlahan akan ku ajak kau Cerai, udah dibagi. lihat